Dikeluarkan handphonenya kan kemarin kan perjanjian kalau handphonenya itu bakal digunakan untuk mengisi AKPD. Silakan. Oke. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, apakah baiknya kita berdoa? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah kita berdoa, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Apakah hari ini semuanya masuk? Masuk. Bagus. Kita langsung ke pembelajaran saja ya. Ada yang tahu nggak kemarin pembelajarannya apa? Ada yang ingat? Suhu. Oh ya betul ya, suhu berarti masih pada ingat nih sama materi yang kemarin. Kira-kira ada yang ingat nggak apa itu suhu? Suhu panas dinginnya suatu benda, Bu. Nah, misalnya kalian di sini ngerasa panas atau dingin? Dingin. Kenapa kok bisa kalian ngomong dingin? Ada AC. Oh, betul. Biasanya kalau misalnya dingin itu suhunya ada di Rendah. betul, rendah. Nah, ada yang tahu sekarang materinya mengenai apa? Kalor. Ya. Ada yang udah belajar mengenai kalor di rumah? Belum. Sudah. Nah, sudah. Ada yang tahu kalor itu apa? Panas. Ada lagi? Yang mungkin lebih kompleks? Perpindahan panas. Perpindahan panas. Oke. Sebelum kita ke materi, ada yang mau spidol gak? Ada, Bu. Boleh saya pinjam ya. Nah, tadi kan kita mau bahas mengenai kalor. Terus kita akan bahas mengenai satu, yaitu konsep kalor. Dan yang kedua itu penerapan Kalor dalam kehidupan sehari-hari. ya, betul. Oke, nanti kita akan mempelajari mengenai dua ini ya. Nah, pernah gak kalian ngeteh di rumah? Pernah. Siapa yang di sini tiap paginya ngeteh? Enggak. Ada siang pagi, Bu. Oh, berarti bebas aja ya, mau sore, mau malam. Nah, biasanya kalian itu bikin sendiri atau dibikinin? Bikin sendiri. Berarti udah pada mandiri ya, bikin sendiri ya. Nah, pernah gak sih kalian kayak ngaduk dari teh? Ngaduk teh pakai sendok? Pernah ya. Ketika kalian biasanya kalian kalau ngaduk itu airnya panas atau dingin? Panas. Sendoknya panas atau dingin? Nah, kalau misalnya kalian ngaduk air teh yang panas tadi, kira-kira apa yang akan kalian rasakan? Tangan kalian merasa seperti apa? Sendoknya panas, terus tangannya itu juga jadi hangat. Nah, betul. Ada yang merasakan lain? Siapa tahu kan jadi terasa dingin? Nggak ada kan ya? Ada. Betul sekali. Kalau misalnya kita mengaduk teh itu lama-kelamaan sendoknya itu akan terasa panas. Begitupun kalau misalnya mengaduk kopi sama ya. Oke. Nah, karena di sini bakal ada tugas dari Ibu, sekiranya kalian bisa membagi kelompok dulu. Itu satu kelompoknya bisa 4-4. Silakan yang memang masih terpecah, silakan bisa bergabung dengan kelompok yang lain. Sama aku ya. Mungkin dari Mas Wildan bisa pindah dengan Mbak Ervina. Mbak Andin juga bisa pindah. Silakan. Ini Ibu akan bagikan sudah pada duduk di kelompok masing-masing.
Ya. Ada lebih ya? Ada lebih? Ada Bu. Sini sini. Kasih Ibu yang lebihnya. Sebelum mengerjakan itu langkah baiknya dibaca terlebih dahulu langkah PD-nya ya. Tahap-tahap pengerjaannya biar tidak ada yang salah. Silakan HP-nya bisa digunakan untuk scan barcode ya. Barangkali ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung. Silakan. Coba sudah di scan? Sudah. Coba videonya kayak gimana? Yo, jangan lupa di scan ya. Coba ditonton videonya, ditonton. Itu di modul sini ada di modulnya ada. Sudah Bu. Ya. Videonya seperti apa? Ini Bu. Bisa diisi ya HP-nya. Ada kendala? Itu kan foto. Sama sekali kamu Maya. Sudah. Ibu kasih waktu ya 10 menit. Kenapa? Kenapa? Udah kita bisa. Ini Ibu bantu ya. Apa nih pakai HP Ibu? Maaf ya, kalau saya Ibu ini bilang dulu. Kasihan sudah ada paketan. Ya bisa videonya masih ada waktu didiskusikan. Silakan. Setelah diskusi kalian tunjuk dari masing-masing kelompoknya untuk maju presentasi satu kelompok satu orang. Siap tidak? Siap. Apakah ada yang masih terkena udara? Lancar saja. Ada yang sudah? Sudah.
Kelompok yang Mbak Alma sudah? Kelompok yang Mbak Umi sudah? Kita bisa lanjut ke presentasi bisa? Bisa. Dari kelompoknya Mbak Alma siapa yang mau maju? Silakan. Oke, boleh ya. Iya boleh perkenalan. Perkenalkan, saya Anissa Febriana Sigma, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu soalnya apa hal yang terjadi pada kebakaran video tersebut. Untuk jawaban dari kelompok kami, yang pertama itu ketika koki mengadu masakan, akan terjadi perpindahan panas dari masakan ke sendok mengaduk. Kemudian yang kedua, air dalam teko yang diletakkan di atas api mendidih karena menerima energi panas dari api kompor. Kemudian yang ketiga, ketika kaki koki memegang teko tanpa satu tangan, maka panas dari teko akan berpindah ke tangan koki yang menyebabkan rasa panas. Ya betul. Apakah sama atau ada yang berbeda? Sama. Betul ya. Analisisnya bisa kasih tepuk tangan buat bisa. Boleh duduk boleh nggak apa? Untuk yang nomor 2, siapa yang mau maju presentasi ke depan? Silakan. Atau mau ditunjuk nih kelompoknya Mbak Mas Wildan. Silakan maju. Baik, perkenalkan saya Wildan Fadila dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab persoalan nomor 2. Mengapa hal itu dapat terjadi dan kaitan dengan materi yang ada di video tadi. Untuk jawaban dari kelompok 2, hal ini terjadi karena ada sebuah energi yang berbeda akibat perbedaan suhu. Ada tiga peristiwa yang terjadi. Yang pertama ada panas dari api kompor berpindah ke teko dan kemudian air dalamnya melalui konduksi, kemudian air mendidih karena menerima energi panas yang cukup untuk mengubah air menjadi uap. Yang ketiga, ketika koki memegang teko panas tanpa pelindung, terjadi perpindahan kalor dari teko yang bersuhu tinggi ke tangan koki yang bersuhu lebih rendah melalui konduksi. Sekian jawaban dari kelompok 2. Ya, apakah sama jawabannya atau ada yang berbeda? Sama. Oke. Betul ya jawabannya Mas Wildan. Boleh tepuk tangan buat Mas Wildan. Untuk nomor selanjutnya silakan dari kelompoknya yang terakhir, kelompoknya Mbak Umi. Siapa yang mau maju? Kak Umi, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Zarul Arzinya, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab persoalannya nomor 3. Apa saja peristiwa perpindahan kalor yang terjadi? Di dalam video itu ada 2 peristiwa yang terjadi. Yang pertama ada konduksi dan ada konveksi. Konduksi itu ketika perpindahan panas dari api ke teko logam. Nah, perpindahan panas dari teko ke tangan koki saat disentuh tanpa pelindung. Tadi kan kokinya kan merasa kayak kepanasan gitu pas menyentuh tekonya. Kemudian yang kedua yaitu konveksi. Perpindahan panas dalam air yang menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung saat mendidih. Partikel air panas bergerak ke atas dan partikel yang dingin bergerak ke bawah. Nah, dalam proses tersebut menciptakan arus konveksi. Betul. Ada yang berbeda jawabannya? Atau sama? Oke, betul ya. Mbak Umi, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Umi. Nah, analisis dari kalian itu betul semua mengenai tadi dari videonya itu ada peristiwa perpindahan kalor ya, seperti itu ada konveksi, ada konduksi. Nah, di situ kita bisa lanjut ya untuk pembahasannya. Nah, tadi kan kalor itu kan panas ya, Mbak Umi bilang panas, terus perpindahan panas. Betul, itu sudah betul, tapi yang lebih kompleks lagi, kalau itu adalah suatu energi panas yang berpindah dari suatu benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Kemudian kedua benda tersebut berinteraksi atau bersentuhan. Nah, biasanya di kalor ini ada yang menerima panas dan ada yang melepaskan panas atau melepaskan kalor seperti itu. Nah, kalau misalnya di tadi melihat peristiwa yang pada awal itu kan ada kita mengaduk teh, itu kira-kira yang menerima kalornya itu siapa? Yang menerima kalor? Coba lebih kecil. sendok. Ya betul, yang melepas kalornya? Betul, airnya ya. Nah, satuan untuk kalor ini
derajat Celcius. Nah, bisa dikonversi nih dari 1 kalori ke joule. Itu 1 kalorinya itu sama dengan 4,2 joule. Atau kita balik nih, misalnya kita tahunya itu 1 joule itu berapa kalori? 1 joule itu 0,24 kalori. Seperti itu. Mengerti? Mengerti. Oke. Nah, ini ada alatnya berbeda sama tadi suhu atau temperatur. Kalau suhu sama temperatur apa kira-kira? Alat yang digunakan buat mengukur yang beda kan sama ini bentukannya? Ya. Nah, kalau misal kalori ini diukur menggunakan kalorimetri. Ada yang pernah lihat? Videonya? Pernah di mana? Oh, betul. Bisa nanti coba-coba ya. Nah, di sini ada rumus perpindahan kalor. Itu untuk banyaknya kalor dinyatakan dengan Q, untuk massa benda itu dinyatakan dengan M, dan untuk kalor jenis itu dinyatakan dengan C, serta untuk perubahan suhu kan tadi kan ada perpindahan kan, ada perbedaan suhu, ada yang suhu tinggi sama suhu rendah, otomatis ada selisih yang dinyatakan dengan delta T. Nah, ini tiga hal yang mempengaruhi banyaknya kalor atau kalornya seperti itu. Mengerti dari rumus ini, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, ya kalau misalnya mau hitung kalor itu bisa pakai rumus yang tadi. Nah, biasanya beberapa zat itu sudah ada kalor jenisnya seperti itu, seperti yang ada di tabel tersebut. Bisa ada yang mau baca? Balma, silakan baca. Ya, yang pertama itu ada zat air, kalor jenisnya yaitu sebanyak 1,00 kal per gram derajat Celcius. Kemudian dinyatakan dalam joule per kilogram Kelvin sebesar 4.200. Kemudian air laut sebesar 0,93 kal per gram derajat Celcius. Kemudian 3.900 dalam joule per kilogram Kelvin. Kemudian alkohol sebesar 0,55 kal per gram derajat Celcius. Kemudian 230 dalam joule per kilogram Kelvin. Kemudian minyak tanah sebesar 0,52 kal per gram derajat Celcius. Kemudian 220 dalam joule per kilogram Kelvin. Kemudian taksa 0,033 kal per gram derajat Celcius. Kemudian sebesar 140 dalam joule per kilogram Kelvin. Kemudian es sebesar 0,595 kal per gram derajat Celcius sebesar 2.500 joule per kilogram Kelvin. Ya, ini masih banyak lagi ya, gak apa-apa, gak dibaca semua, kita amati saja bersama-sama. Kira-kira dari zat-zat yang ada di tabel tersebut, mana zat yang memiliki kalor jenis yang paling tinggi? Air. Air. Berapa air? 4.200 joule per kilogram. Iya, betul ya. Nah, banyaknya kalor yang diserap atau dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, atau juga dapat diartikan kemampuan suatu benda untuk melepaskan atau menerima kalor. Seperti yang tadi ada konversi dari kalor ke kalor ke joule kayak gitu. Nah, tadi kan ada ya, kalian bisa mengamati tadi ada beberapa jenis perpindahan kalor. Itu ada konduksi, terus ada apa lagi? Konveksi. Terus Radiasi. nah, betul. Tadi kan dalam RKPD itu hanya ada 2 ya. Ada satu lagi yaitu radiasi. Nah, untuk konduksi ini yaitu perpindahan panas yang terjadi melalui zat padat. Tadi kalau misalnya di teh itu zat padatnya apa kira-kira? Terbagi itu. Ya, sendok, tembaga, betul tadi. Tadi ya, melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Nah, konduksi ini terjadi karena ada perbedaan suhu antara 2 objek yang bersentuhan. Kayak gitu, misal tadi cangkir yang terasa hangat, atau misalnya sendok yang terasa hangat ketika mengaduk air panas, seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada konveksi. Coba Mas Wildan bacain, konveksi itu apa? Yaitu konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena perpindahan partikel yang membawa panas. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas, dan disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya terjadi pada zat fluida atau zat yang mudah mengalir, yaitu zat cair dan gas. Contohnya sendiri ada terjadinya angin laut dan angin darat. Ya, betul. Kalau misal konveksi itu sama
kayak konduksi. Samanya apa? Karena sama-sama melalui perantara. Cuma bedanya perantaranya ini di sini fluida, sama kayak misalnya kita memanaskan air. Nah itu biasanya si airnya itu akan bergelembung gitu kan ya. Nah itu terbawa partikelnya seperti itu. Terus terjadinya angin laut dan angin darat juga termasuk. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang terakhir nih, radiasi. Radiasi ini merupakan proses perpindahan panas yang terjadi tanpa melalui zat perantara. Jadi berbeda sama yang tadi dua tadi kan melalui perantara, sedangkan kalau ini itu tanpa zat perantara. Biasanya perpindahan panas ini terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Misalnya kalian pernah gak sih kayak duduk di depannya api unggun, kira-kira tangan kalian diginiin terasa panas gak? Panas. Itu kan tanpa ada zat perantara kan langsung merasa kesini ya kan. Terus juga ada pakaian yang kering setelah dijemur di bawah sinar matahari. Ini ya seperti ini. Ini ada konduksi, ini ada radiasi. Terus ini juga ada konveksi pada peristiwa angin darat dan angin laut. Seperti itu. Nah, mungkin itu sih materi yang dari Ibu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kira-kira apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Ibu harap nanti pelajarannya terus menyenangkan ya. Jangan menganggap kalau fisika ini sulit seperti itu ya. Karena fisika itu menyenangkan. Gitu. Ya, udah. Sebelum Ibu tutup, Ibu tanya ulang. Apakah boleh Ibu tanya ulang? Boleh. Tadi konsep kalor, ada yang bisa menyebutkan pengertian kalor itu apa? Coba angkat tangan. Pengertian kalor. Ayo siapa angkat tangan? Saya. Boleh. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang membuat benda terasa hangat dan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Betul. Kalor itu perpindahan energi panas dari yang tinggi ke rendah, gitu ya. Terus ada yang bisa nyebutin nggak penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Coba kelompok satu. Contohnya satu aja, konduksi. Ketika mengaduk teh itu sebenarnya terasa hangat atau panas. Ya. Contohnya Mbak Umi. Radiasi menjemur pakaian. Ya betul. Kelompoknya Mas Wildan, Mbak Memasak air. Ya betul. Betul ya. Ibu kiranya kalian sudah paham mengenai kalor, konsep kalor dan penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ada yang tidak dimengerti, bisa tanyakan kepada teman sebangkunya, teman sekelompoknya, bisa juga tanyakan kepada Ibu langsung. Berani atau tidak ini bertanya? Berani. Bukan berarti kalau kalian bertanya itu kalian merasa kurang paham gitu ya, tapi emang perlu bertanya itu supaya kalian benar-benar paham seperti itu. Mungkin Ibu cukupkan ya? Bisa Ibu cukupkan pertemuan kali ini? Nanti untuk selanjutnya tolong dipelajari materinya mengenai pemuaian. Kalian siapkan, kalian pelajari supaya nanti kalian pas di kelas sudah mengerti. Jadi barangkali kalian pas belajar itu ada yang mau ditanyakan, itu boleh dicatat, nanti tanyakan pada waktu pertemuan seperti itu. Bisa? Kiranya terima kasih atas kehadirannya kali ini. Semoga nanti kehadiran nanti bisa full lagi ya seperti ini, hadir semua gitu ya. Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Wildan dipimpin. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ya, bisa pulang.
ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan. Oh iya, nanti dikumpulkan di Mbak Alma aja ya. Yang tadi LKPD-nya buat penilaian. Silakan. Assalamualaikum.